Hai, berjumpa kembali dengan saya Elfrida Manurung dari SMA Negeri 12 Medan. Di misi belajar level 3 ini bersama dengan Wardah Inspiring Teacher 2024. Kali ini kita akan membahas tentang diferensiasi pembelajaran dan asesmen yang berpihak pada murid. Yuk, mari kita merefleksikan pemahaman kita kembali akan makna diferensiasi pembelajaran dan asesmen yang berpihak pada murid. Apakah kita pernah bertanya pada diri kita, ada berapa persen siswa yang terlibat penuh dalam proses pembelajaran? Seandainya kita bisa membaca semua pikiran yang ada pada setiap murid, mungkin kita akan terkejut melihat jumlah tersebut. Kita bisa melihat dari perhatian mereka yang tidak fokus, pandangan mereka kosong, dan tidak memahami pembelajaran. Tanggung jawab kita lah sebagai guru untuk membantu murid memahami materi ajar dan menguasai keterampilan sesuai dengan kompetensi yang kita harapkan. Lebih jauh lagi, kita diharapkan dapat memahami bahwa murid memiliki pengetahuan awal dan keterampilan yang dipengaruhi oleh bagaimana ia dibesarkan dalam keluarga dan lingkungannya. Murid adalah individu yang unik. Ini menjadi dasar dari praktik-praktik pembelajaran yang kita lakukan di kelas dan di sekolah, serta menjadi kerangka acuan saat kita mengevaluasi praktik-praktik pembelajaran yang telah kita lewati. Dengan meyakini bahwa setiap anak adalah unik dan setiap anak adalah berbeda, maka sebagai pendidik, kita semua juga harus membuka mata terhadap adanya keberagaman murid-murid kita di dalam kelas kita. Saat berbicara tentang keberagaman murid, maka tentu saja cakupannya sangat luas. Keberagaman murid mungkin dapat berupa murid-murid kita berasal dari keluarga kurang mampu yang tidak dapat mengakses teknologi dari rumah sehingga tidak bisa berpartisipasi dalam pembelajaran daring. Murid-murid yang memiliki kesulitan memahami bahasa yang digunakan di kelas karena ia adalah murid yang baru pindah dari daerah lain. Murid yang bosan karena ia sebenarnya telah menguasai keterampilan yang diajarkan sehingga pembelajaran tidak menantang lagi baginya. Murid-murid yang saat ini sedang berjuang keras untuk mencoba memahami apa yang diajarkan. Namun, karena adanya kesenjangan yang terlalu jauh antara apa yang ia mampu lakukan dengan apa yang sedang dia pelajari, akhirnya ia tidak bisa membuat koneksi. Lalu ada juga murid kita yang hasil-hasil karyanya tampak baik, namun di sisi lain memiliki masalah sosial emosional. Murid kita yang memiliki minat yang besar terhadap bidang tertentu. Dan juga ada murid-murid kita yang memiliki kesulitan-kesulitan dalam belajar, dan sebagainya. Sebagai pendidik, dengan meyakini bahwa tugas kita adalah melayani murid-murid dengan segala keberagaman tersebut, serta menyediakan lingkungan dan pengalaman belajar terbaik bagi mereka, maka kita juga harus meyakini bahwa setiap murid kita bisa berhasil dan sukses dalam pelajaran. Fairness is not sameness. Bahwa bersikap adil itu bukan berarti menyamaratakan perlakuan kepada semua orang. Lalu, setiap murid memiliki pola belajar sendiri yang unik. Lalu adanya praktik-praktik pembelajaran yang perlu ditelaah efektivitasnya lewat bukti-bukti yang diambil dari pengalaman demi pengalaman. Guru adalah kunci dari keberhasilan pengembangan program pembelajaran murid di kelasnya. Guru juga membutuhkan dukungan dari komunitas yang lebih besar untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung semua siswa. Fakta bahwa murid-murid kita memiliki karakteristik yang beragam, dengan keunikannya, dengan kekuatannya, dengan kebutuhan belajarnya yang berbeda, tentu perlu direspon dengan tepat. Jika tidak, maka tentunya akan terjadi kesenjangan belajar atau learning gap, di mana pencapaian yang ditunjukkan murid tidak sesuai dengan potensi pencapaian yang seharusnya dapat ditunjukkan oleh murid tersebut.
Salah satu cara yang dapat kita lakukan untuk merespon karakteristik murid-murid yang beragam ini adalah dengan mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Menurut Tomlinson, di dalam kelas yang mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru melakukan upaya yang konsisten untuk merespon kebutuhan belajar murid. Melakukan pembelajaran berdiferensiasi bukanlah berarti bahwa guru harus mengajar dengan 32 cara yang berbeda untuk mengajar 36 orang murid. Bukan pula berarti bahwa guru harus memperbanyak jumlah soal untuk murid yang lebih cepat bekerja dibandingkan yang lain. Pembelajaran berdiferensiasi juga bukan berarti guru harus mengelompokkan murid yang pintar dengan yang pintar dan yang kurang pintar dengan yang kurang pintar. Bukan pula memberikan tugas yang berbeda untuk setiap anak. Pembelajaran berdiferensiasi bukanlah sebuah proses pembelajaran yang semrawut atau chaotic, yang gurunya kemudian harus membuat beberapa perencanaan pembelajaran sekaligus, di mana guru harus berlari ke sana kemari untuk membantu murid si A, murid si B, atau murid si C dalam waktu yang bersamaan. Guru tentunya bukanlah malaikat bersayap atau Superman yang bisa ke sana kemari untuk berada di tempat yang berbeda dalam satu waktu untuk memecahkan sebuah permasalahan. Tomlinson juga dalam bukunya berjudul How to Differentiate Instruction in Mixed Activity Classroom menyampaikan bahwa kita dapat melihat kebutuhan belajar murid paling tidak berdasarkan 3 aspek. Adapun ketiga aspek tersebut adalah kesiapan belajar murid, minat murid, dan profil belajar murid. Untuk mendapatkan informasi tentang kebutuhan belajar murid, guru tidak selalu harus melibatkan sebuah kegiatan yang rumit. Guru yang memperhatikan dengan seksama hasil penilaian formatif, perilaku murid, refleksi murid, dan terbiasa mendengarkan dengan baik murid-muridnya, biasanya akan lebih mudah mengetahui kebutuhan belajar murid-muridnya. Dengan membuat catatan tentang profil murid, juga akan sangat membantu guru menyesuaikan proses pembelajaran dengan kebutuhan murid-muridnya. Oleh karena itu, seorang guru harus mampu membuat skenario pembelajaran yang mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi yang beragam atau disebut dengan modul ajar. Modul ajar itu seperti panduan perjalanan. Pada kurikulum Merdeka, guru diberikan keleluasan untuk merancang rute pembelajarannya sendiri dengan skema pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan murid dan kondisi sekolah. Modul ajar sama seperti rencana pembelajaran, di mana di dalam rencana perjalanan tidak hanya sekedar memuat apa yang akan dituju, rute apa yang akan dilalui, tempat akan dikunjungi, tapi juga membuat beberapa lama waktu yang dibutuhkan, anggaran yang diperlukan, kriteria keberhasilan perjalanan, dan seterusnya. Begitu juga dengan modul ajar yang diibaratkan panduan perjalanan bagi kita mengajar. Nah, di sini ada desain pembelajaran dengan desain mundur atau backward design. Pertama, kita menentukan hasil belajar yang diinginkan. Apa yang murid tahu, apa yang murid bisa, dan apa yang murid pahami. Yang kedua adalah asesmen. Nah, pada asesmen kita akan melihat apa buktinya, bagaimana cara kita mengukur murid, tahu apa, bisa apa, dan telah paham apa. Lalu pada yang ketiga yaitu strategi pembelajaran. Bagaimana cara murid mencapai hasil akhir yang diinginkan. Dalam praktik pembelajaran berdiferensiasi, proses penilaian memegang peranan yang sangat penting. Guru diharapkan memiliki pemahaman yang berkembang secara terus-menerus tentang kemajuan akademik murid-muridnya, agar ia bisa merencanakan pembelajaran sesuai dengan kemajuan tersebut. Guru diharapkan dapat mengetahui di mana posisi murid-muridnya saat mereka akan belajar dan mengaitkannya dengan tujuan pembelajaran yang diharapkan.
Ini tentunya akan berbeda-beda untuk setiap murid, untuk setiap mata pelajaran, untuk setiap materi, bahkan untuk setiap waktu. Karena kondisi psikologis dan kemampuan seorang anak mungkin saja berbeda dari waktu ke waktu. Penilaian dalam hal ini akan berfungsi seperti kompas yang mengarahkan dalam praktek pembelajaran berdiferensiasi. Tomlinson juga mengatakan bahwa penilaian adalah proses pengumpulan, mensintesis, dan menafsirkan informasi di kelas untuk tujuan pengambilan keputusan guru. Ini mencakup berbagai informasi yang membantu guru untuk memahami murid mereka, memantau proses belajar mengajar, dan membangun komunitas belajar yang efektif. Asesmen atau penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur ketercapaian hasil peserta didik. Pengumpulan informasi tersebut ditempuh melalui berbagai teknik penilaian, menggunakan instrumen, dan berasal dari berbagai sumber. Penilaian harus dilakukan secara efektif, dan penilaian tidak hanya difokuskan pada hasil belajar, tetapi juga proses belajar. Peserta didik juga mulai dilibatkan dalam proses penilaian terhadap dirinya sendiri sebagai sarana untuk berlatih dan melakukan penilaian diri. Ada 3 perspektif dalam penilaian. Yang pertama adalah assessment for learning. Di sini penilaian yang dilakukan selama berlangsungnya proses pembelajaran dan biasanya dilakukan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan proses belajar mengajar. Assessment for learning berfungsi sebagai penilaian formatif, sering disebut sebagai penilaian yang berkelanjutan atau ongoing assessment. Adapun assessment yang kedua adalah assessment of learning. Assessment of learning adalah penilaian yang dilaksanakan setelah proses pembelajaran selesai, berfungsi sebagai penilaian sumatif. Dan yang terakhir adalah assessment as learning. Assessment as learning adalah penilaian sebagai proses belajar dan melibatkan murid-murid secara aktif dalam kegiatan penilaian tersebut. Penilaian ini juga dapat berfungsi sebagai penilaian formatif. Ada beberapa strategi asesmen yang dapat dipilih. Yang pertama adalah proyek kelompok, yang kedua portofolio, yang ketiga esai atau laporan, yang keempat presentasi lisan, yang kelima debat, yang keenam pameran karya, yang ketujuh ujian tertulis, 8 simulasi atau role play, 9 proyek penelitian, dan yang terakhir adalah jurnal reflektif.